perguruan tinggi negeri dengan tempat ujian di negara terbanyak. Jadi selain di Indonesia, ada 51 negara lain yang menjadi tempat ujian mahasiswa UT. Iya. Ada 51 negara di semua benua, Asia, Afrika, Eropa, semua. Yang belum ada itu yang ujian di planet Mars. Nah, satu saat kecuali kalau udah ada jaringannya di sana, Bapak mungkin aja kali ya. Kalau di planet Mars sudah bisa dihuni manusia, mungkin nanti ada mahasiswa kita yang ujiannya di planet Mars. Boleh. Kalau gitu nanti saya tinggalnya di planet Mars aja. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku langsung dari Universitas Terbuka Ambon bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini sahabat, saya berhasil dipertemukan lagi, berjumpa lagi dengan sosok pimpinan hebat ini. Beliau merupakan Direktur Universitas Terbuka Ambon. Inilah dia, Bapak Yuli Tirtariandi El Ansori SIP MAP. Halo Bapak. Selamat siang Kak Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Pak. Ini kali pertemuan kita yang keberapa ya Pak ya? Kemarin 2 minggu yang lalu baru ketemu lagi. Sekarang alhamdulillah dipertemukan lagi ya Pak ya. Dalam kesempatan yang selalu berbeda. Tapi pasti akan ada hal-hal baru yang harus untuk kita bahas tetap ya Pak ya? Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Ini narasumber kita yang pertama hari ini bukan hanya Pak Yuli saja yang menemani saya di obrolan rakyat Maluku, namun juga ada Kakak Angelino Karolakusa selaku mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum dan juga Duta Genre Provinsi Maluku tahun 2023. Halo. Halo Kakak. Halo. Kakak Ino panggilnya ya? Iya. Kakak Ino luar biasa. Jadi ada Kakak Ino juga di sini. Apa kabarnya Kak Ino? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Duta Genre, nanti saya juga penasaran ya Pak ya. Boleh ya saya ulik-ulik sedikit Duta Genre itu kayak apa? Mungkin Kakak Ino bisa jelaskan nanti di sela-sela. Diulik banyak juga tidak apa-apa ya? Banyak boleh ya. Jangan hanya sedikit. Iya. Boleh Bapak, karena kan Duta Genre ini kan sangat menginspirasi ya. Iya. Banyak sekali program-program dari Duta Genre yang apalagi untuk anak muda. Ini saya akan mengulik bersama dengan Pak Yuli dan juga Kakak Ina nantinya. Baik, Pak Yuli, tema kita hari ini adalah mengapa Universitas Terbuka bisa pegang 9 rekor muri. Wow, Universitas Terbuka seperti yang sudah kita ketahui bahwa universitas ini merupakan universitas terbuka dan terluas di Indonesia. Benar Pak? Betul Universitas sekali. Dengan tagline Making Higher Education Open to All ini ternyata seperti yang sudah saya singgung tadi sudah berhasil meraih 9 rekor muri. Wow, ini merupakan prestasi yang tidak gampang. Betul. Saya penasaran Bapak, 9 rekor muri itu rekor apa saja sih? Baik, terima kasih Kak Intan, juga semua sahabat rakyat Maluku. Jadi pencapaian rekor muri oleh Universitas Terbuka secara keseluruhan yang merupakan akumulasi Kak Intan dari capaian semua UT regional, kantor regional atau gabungan dari semua hasil capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh semua kantor regional UT yang ada se-Indonesia. Nah, jadi kita mulai pada tahun 2021 diawali dengan 3 rekor muri. Pada waktu itu ada capaian kita perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS pada tahun 2019. Pada tahun 2019 itu lulusan UT atau alumni UT yang lolos menjadi CPNS sebanyak 9.436 orang. Nah, kemudian pada tahun 2021 kita mendapatkan rekor muri untuk capaian perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas. Jangkauan layanan terluas artinya layanan UT itu meliputi seluruh wilayah Indonesia di 514 kabupaten kota, termasuk semua kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Iya. Nah, jadi 514 kabupaten kota, kemudian kita didukung oleh 39 kantor layanan regional, termasuk kantor Universitas Terbuka di Ambon. Kemudian ada 1
kantor yang khusus melayani mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Daerah, di luar negeri. Ya, kemudian kita memiliki sekitar 869 kelompok belajar. Jadi perpanjangan tangan dari kantor regional itu ada yang kita sebut sebagai kelompok belajar. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 800 lebih kelompok belajar. Kemudian pada saat rekor muri itu diberikan pada tahun 2021, kita juga memiliki lebih dari 50 sentra layanan UT yang merupakan perpanjangan tangan juga dari kantor-kantor regional seperti kita yang ada di Universitas Terbuka Ambon. Nah, kemudian pada tahun 2021 itu kita mendapatkan satu rekor muri lagi, yakni perguruan tinggi dengan alumni terbanyak. Jadi akumulasi alumni UT, termasuk mereka yang lulus dari Universitas Terbuka Ambon, itu pada saat rekor muri diberikan pada tahun 2021, alumni kita sudah mencapai 2.085.000 orang. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang pastinya jumlah sudah semakin bertambah. Nah, kemudian 3 rekor muri lagi yang kita dapatkan di tahun 2022, di tahun depannya, itu adalah perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Kalau kita bicara pada saat rekor muri itu diberikan di tahun 2022 yang lalu, jumlah mahasiswa kita pada saat itu masih 400.000 sekian, 400.000 lebih. Tetapi dalam jangka waktu 1 tahun, saat ini pun jumlah mahasiswa UT sudah melebihi 500.000. Jadi persisnya pada saat ini jumlah mahasiswa UT sudah mencapai 525.570 orang. Wow, seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia, termasuk juga ada sekitar 5.000 mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Nah, belum termasuk itu tadi. Nah, kemudian pada tahun 2022 kita juga mendapatkan rekor muri untuk PTN atau perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak. Jadi pada saat rekor muri diberikan pada tahun 2022, jumlah mahasiswa baru kita pada saat itu tembus mencapai sekitar 121.000 sekitar jumlah tersebut. Nah, tidak ada perguruan tinggi lain di Indonesia yang jumlah mahasiswa barunya mencapai di angka sampai 100.000 lebih tentunya. Nah, kemudian pada tahun 2022 kita juga mendapatkan satu rekor muri, yaitu perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak. Pastilah Pak ya. Jadi dengan kelas virtual terbanyak pada saat itu terdapat 44.000 lebih kelas virtual. Kelas virtual atau kelas pembelajaran secara online. Pendidikan jarak jauh ya Bapak ya. Nah, jadi sudah berapa jumlahnya Kak Intan? 6 ya? 6. Nah, 6. Berarti kurang 3 lagi. 3 lagi. Ini baru kita dapatkan kemarin di bulan September tahun 2023 kemarin, 2 bulan yang lalu. Yaitu yang pertama itu perguruan tinggi negeri dengan tempat ujian di negara terbanyak. Jadi selain di Indonesia, ada 51 negara lain yang menjadi tempat ujian mahasiswa UT. Ada 51 negara di semua benua, Asia, Afrika, Eropa, semua. Yang belum ada itu yang ujian di planet Mars. Nah, satu saat kecuali kalau udah ada jaringannya di sana Bapak mungkin aja kali ya. Kalau di planet Mars sudah bisa dihuni manusia, mungkin nanti ada mahasiswa kita yang ujiannya di planet Mars. Boleh. Kalau gitu nanti saya tinggalnya di planet Mars aja biar kuliahnya dari planet Mars, Pak. Kemudian di tahun 2023, 2 rekor muri yang lainnya adalah perguruan tinggi dengan jumlah ujian online terbanyak, peserta ujian online. Itu jumlah peserta ujian online-nya adalah 468.847 peserta ujian online. Pak. Nah, kemudian satu lagi rekor muri yang kita raih di tahun 2023 adalah perguruan tinggi dengan penjualan bahan ajar. Bahan ajar atau buku materi yang harus dimiliki mahasiswa di UT untuk menunjang pembelajaran mereka. Mencapai 2.026.000 eksemplar. Luar biasa. Jadi di tahun 2023 ada 2 rekor muri yang diraih ya Pak ya? 3 ya? Jadi setiap tahun kita biasanya mendapatkan 3 rekor muri berdasarkan capaian yang sudah dilakukan, capaian kinerja dari kita di Universitas Terbuka. Jadi total
2021 sampai dengan 2023 kita sudah mendapatkan 9 rekor muri. Itu kan prestasi yang luar biasa ya Pak. Tidak mudah untuk mendapatkan 9 rekor muri tadi. Ternyata UT berhasil mendapatkan 9 rekor muri tadi. Ya Bapak ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live TikTok resmi @Rakyat Maluku. Halo untuk kalian. Kalian kalau mau bertanya langsung saja tanyakan pertanyaan di situ. Ada Pak Yuli dan juga Kakak Ino di sini ya. Pak, saya mau ke Kakak Ino dulu sebentar. Boleh, silakan. Ya. Kakak Ino. Tadi kalau sudah kita dengar ada 9 rekor muri. Itu kan prestasi yang luar biasa ya Kakak Ino ya. Tanggapan Kakak Ino sendiri sebagai mahasiswa yang kuliah di UT seperti apa? Soal pertama bahwa universitas terbuka itu sangat beda dari universitas yang lainnya. Bagaimana menjangkau belajar jarak jauh. Otomatis dengan 9 rekor itu merupakan pencapaian yang paling luar biasa untuk Universitas Terbuka Ambon. Bagaimana menjadi universitas pertama yang betul-betul bisa menjadi contoh dan menjadi teladan buat universitas lain di Indonesia. Menjadi contoh dan menjadi teladan, bukan hanya universitasnya Pak, tapi mahasiswanya juga. Tadi kan sempat saya singgung di depan Kakak Ino ini ternyata Duta Jenderal Provinsi Maluku tahun 2023. Saya izin dulu Bapak, saya kepo silakan. Ini Duta Jenderal itu seperti apa sih Kak? Tolong dijelasin dulu sedikit. Oke, halo sahabat semua. Jadi Duta Jenderal itu merupakan program dari BKKBN nasional. Kalau di Kota Ambon sendiri akan punya tujuan dibentuknya genre itu bertujuan untuk remaja, di mana usia remaja itu dari 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Jadi genre sendiri itu luas, bagaimana mempersiapkan remaja untuk menjadi remaja yang mempunyai masa depan yang cerah, yang mempunyai planning-planning tertentu. Jadi di mana membentuk sebuah remaja untuk ada di fase di mana menjadi keluarga. Dan salah satunya juga untuk mencegah stunting. Iya. Apalagi di Maluku kan stuntingnya sangat meningkat. Poin penting. Genre itu apa sih Pak? Oke, jadi genre itu merupakan generasi berencana. Generasi berencana, luar biasa Kakak Ino. Ternyata mahasiswanya juga berhasil mendapatkan gelar sebagai Duta Jenderal ya Bapak ya. Berprestasi di luar, universitasnya sudah berprestasi, mahasiswanya pun ternyata tidak kalah berprestasi lagi nih Pak. Baik, Pak Yuli, apa yang membuat universitas terbuka bisa meraih 9 rekor muri dan bagaimana UT bisa mencapai prestasi tersebut dalam dunia pendidikan, Pak? Baik, seperti yang disampaikan di awal, Kak Intan, tentunya untuk mencapai 9 rekor muri ini kita butuh proses yang sangat panjang, tidak instan, ya kan? Tetapi seperti kata pepatah, yang namanya hasil itu kan tidak akan mengkhianati proses. Nah, sepanjang perjalanan kami UT sejak tahun 1984 hingga sekarang, tentunya sudah banyak hal yang kami lalui, ya kan, jatuh bangun kami di UT untuk memberikan layanan pendidikan tinggi tidak hanya bagi mereka yang ada di perkotaan, ya kan, tetapi juga bagi mereka yang ada di wilayah-wilayah yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai wilayah-wilayah yang masuk 3T. 3T tadi. Ya kan, yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, UT hadir ya kan, dengan segala fasilitas, segala layanan yang kami punyai untuk memberikan layanan inklusif, ya kan? Memberikan layanan inklusif artinya untuk semua lapisan masyarakat, baik yang bisa kita jangkau secara langsung maupun yang harus kita jangkau melalui media-media pembelajaran kita yang berbasiskan kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari tahun 84 sampai dengan tahun 2023, prosesnya sangat panjang. Ketika kami pertama berdiri, tentunya pada saat tahun 84 itu, UT didirikan untuk mendukung program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan, terus menampung lulusan SMA yang lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi konvensional. Nah, semua itu dilakukan UT, meskipun pada saat berdiri pada tahun 84, ya kan, pasti masih banyak keterbatasan, ya kan. Pada saat itu kita mungkin di Indonesia kan belum mungkin internet sudah ada pada tahun itu, tapi kan kita di Indonesia belum merasakan betul kalau pada tahun 80-an itu kan seperti apa internet, ya kan. Jadi masih dengan banyak berbagai pemberian bantuan belajar yang sifatnya konvensional. Pada saat itu misalnya kita memberikan bantuan belajar selain melalui buku atau modul, waktu itu kita masih menggunakan namanya
tutorial secara tertulis. Jadi kita kirim kepada mahasiswa melalui pos, ya kan. Kemudian waktu itu kita masih mengandalkan beberapa media nasional karena saat itu belum ada media swasta ya. Iya. Jadi waktu itu misalnya masih memberikan perkuliahan atau tutorial itu melalui TVRI, RRI iya. pada zaman itu, ya kan. Tetapi kemudian zaman berkembang karena kita mesti beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Teknologi semakin maju. Jadi kita tidak hanya berbasiskan kepada materi pembelajaran yang sifatnya printed, ya kan, atau tercetak, tapi kita mulai beralih kemudian menggunakan selain yang tercetak, pada saat itu kita menggunakan materi-materi pembelajaran yang kita masukkan ke misalnya CD, ya kan, ingat kan zaman menggunakan CD compact disc itu, materi juga ada sebagian untuk pelengkap dari materi yang cetak. Karena sebenarnya di UT yang utama itu adalah materi yang atau buku materi pokok atau materi belajar yang sifatnya printed. Itu adalah yang paling pokok. Karena itu yang mesti dimiliki oleh setiap mahasiswa di UT. Baik dalam bentuk printed ataupun yang bentuk digital. Iya. Ya kan? Nah, kita beralih seiring dengan masifnya penggunaan internet di Indonesia ketika di awal tahun 90-an, ya kan? Ketika internet sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, mau tidak mau kita pun menyesuaikan, kita memanfaatkan betul teknologi yang sudah masuk ke Indonesia, internet itu untuk membantu kita dalam memberikan layanan belajar kepada mahasiswa kita. Nah, pada akhir 90-an ataupun di awal 2000-an kita sudah mulai memasifkan tutorial online. Kita menyebutnya tutorial online atau perkuliahan secara online menggunakan aplikasi, menggunakan learning management system yang dimiliki oleh UT. Nah, jadi dari awal tahun 2000-an pun kita sebenarnya sudah menggunakan metode yang beragam dalam memberikan layanan belajar kepada mahasiswa kita. Tidak hanya melalui buku atau materi pembelajaran tercetak, tetapi juga menggunakan berbagai media pembelajaran lain yang berbasiskan kepada penggunaan teknologi informasi komunikasi yang tidak akan terlepas dari penggunaan internet. Nah, makanya dari awal tahun 2000-an ya kan sampai sekarang kita banyak menggunakan yang kita sebut sebagai kelas virtual tadi. Sehingga tidak heran ketika akhirnya pada tahun 2023 tadi ya kan kita mendapatkan rekor muri untuk kelas virtual terbanyak. Yes. Ya kan? Jadi sebenarnya kelas virtual yang kita hitung ini hanya kelas virtual yang berbasiskan kepada tutorial atau perkuliahan yang menggunakan learning management system kita atau yang sering kita sebut dengan online learning atau e-learningnya UT. Iya. Tapi kalau kita gabung misalnya dengan yang sering disebut orang misalnya menggunakan tutorial menggunakan Zoom ya kan dan lain-lain, perkuliahan menggunakan Zoom itu pasti akan jatuhnya lebih banyak ya kan, karena banyak orang kan mengira bahwa yang namanya pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, online learning itu seolah-olah hanya sebatas kuliah menggunakan Zoom. Zoom saja. Tapi kalau di UT kalau nggak salah beda kan Pak, ada kameranya. Jadi kalau mahasiswanya curang atau mahasiswanya tinggal tidur ketahuan kan Bapak kan, bener nggak sih? Itu kalau pada saat ujian. Oh itu kalau pada saat ujian. Iya, kalau pada saat ujian. Jadi sebenarnya tutorial atau perkuliahan di UT itu kan banyak kaitan. Ada yang perkuliahan atau tutorial tatap muka, ada yang kita sebut tutorial online menggunakan learning management system kita, ada aplikasi di situ mahasiswa mengakses online learning atau e-learning di UT. Ada juga perkuliahan yang menggunakan Zoom atau di kita juga kita menggunakan Microsoft Teams karena kita sudah bekerja sama dengan Microsoft ya kan. Jadi ada beragam metode belajar di UT. Media-media pembelajaran yang kita gunakan untuk memberikan layanan belajar kepada mahasiswa. Jadi yang namanya online learning PJJ itu bukan hanya sebatas kuliah pakai tatap Zoom. Muka di Zoom aja. Bukan hanya itu. Nah, itu yang kadang
kita ingin membantu meluruskan kepada masyarakat, ya kan? Karena kalau masyarakat berpikirnya online learning, PJJ itu hanya sebatas Zoom, itu adalah salah persepsi. Ya, itu yang harus kita luruskan. Jadi intinya kalau di pendidikan jarak jauh seperti di UT itu ada interaksi, ada pengalaman belajar yang didapatkan oleh mahasiswa ketika dia mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada saat pandemi, ya kan, dulu banyak orang berasumsi bahwa online learning itu, ya kan, belajar secara virtual itu cukup misalnya sekedar bertemu di Zoom. Ya, setelah itu nanti ataupun tidak menggunakan Zoom, pada saat itu ada yang menggunakan grup WA, materi belajarnya diberikan di grup WA, mahasiswa terus kumpulkan tugasnya juga unggahnya di grup WA, dan itu sudah ada sebagian menyebut kami sudah online learning, itu sudah PJJ, tapi bukan itu. Nah, karena banyak salah kaprah tentang pendidikan jarak jauh, tentang online learning, makanya sempat muncul kekhawatiran terjadinya learning loss pada saat pandemi itu. Karena siswa didik, mahasiswa tidak memperoleh proses pembelajaran yang seharusnya. Ada kekhawatiran ada learning loss, itu karena adalah salah kaprah orang tentang PJJ. PJJ itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Tidak sesimpel. Ya kan? Persiapannya, ya kan, infrastruktur yang harus disiapkan itu tidaklah semudah, ya, tidak sesimpel yang dibayangkan orang. Orang berpikir kan PJJ kan cuma ini. Tapi kalau mereka sudah masuk ke UT atau misalnya banyak ketika saat pandemi yang studi banding ke UT, oh ternyata tidak sesimpel yang kami bayangkan. Ternyata tidak sesimpel. Baru mereka terbuka pemikirannya. Iya. Bahkan mungkin PJJ yang diterapkan di UT sendiri itu juga banyak sekali diadaptasi pada saat COVID kan Pak ya? Betul. Pada saat COVID itu banyak sekali universitas lain, lembaga pendidikan lain yang menerapkan hal yang sama. Belajarnya justru dari UT begitu ya Pak ya. Iya. Jadi memang UT pantas mendapatkan 9 rekor muri tadi Pak. Iya. Saya mau kembali lagi dulu boleh, ke Kak Ino, silakan. boleh ya. Kak Ino udah tahu belum sih kalau UT itu berhasil mendapatkan 9 rekor muri? Apakah gara-gara itu Kak Ino memilih UT sebagai lembaga universitas pendidikannya, ataukah ada alasan lain Kak Ino memilih UT? Sebenarnya ada alasan lain sih untuk memilih UT, karena dilihat bahwa UT sangat fleksibel, kuliah kapan saja dan di mana saja, terus terbuka untuk umum dan tidak melihat tahun ijazah. Jadi otomatis itu merupakan suatu hal yang unik dari semua universitas yang ada. Jadi pas masuk UT sendiri pun tidak tahu bahwa UT ada 9 rekor. Pas belajar, wow ternyata beda ya 9 rekornya. Jadi mulai belajar, mulai adaptasi sama UT, bahwa pemikiran-pemikiran yang awal bahwa UT adalah kampus yang sunyi. Serius, kamu kan bahwa pemikirannya kampus yang sunyi. Tapi lama-lama bahwa pemikiran itu salah, bahwa UT itu sangat hebat, sangat luar biasa, bagaimana menciptakan peluang yang luar biasa bagi remaja sekarang, generasi sekarang Indonesia. Bagi mahasiswa-mahasiswanya ya Pak. Tadi Kak Ino sempat singgung universitas yang fleksibel. Saya sepakat ya Pak ya. Karena tadi ada satu rekor muri juga bahwa UT berhasil mendapatkan 1 rekor muri dengan jumlah pendaftar mahasiswa baru terbanyak. Dan juga lulusan terbanyak. Nah saya pikir Bapak salah satunya itu juga karena sifat UT ini yang fleksibel. Kita bisa kuliah di mana saja, kapan saja, tanpa terbatas apapun itu. Nah itu juga jadi salah satu unggulan dari universitas terbuka ya Pak ya. Ya. Pak Yuli, apa sih peran inovasi dalam pencapaian rekor muri oleh universitas terbuka? Baik, jadi tentunya seiring dengan perkembangan zaman, ya kan, UT tentunya tidak boleh, ya, kami tidak boleh berpuas diri hanya dengan capaian yang sudah ada. Kita harus terus berinovasi, ya kan, terus mengembangkan bantuan belajar, model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kekinian. Iya. Nah, ya, jadi misal kita bicaranya begini, terkait dengan ujian, ya kan. Tadi kan salah satu rekor muri yang diraih UT adalah jumlah peserta ujian online terbanyak. Iya. Nah, dulu yang kita lihat itu ujian online yang dimaksud di UT itu biasanya adalah ujian online yang di mana mahasiswa itu datang ke kantor UT,
ya kan, ke kampus UT ataupun di lokasi-lokasi yang sudah kita tunjuk untuk mengikuti ujian secara online. Artinya dalam satu kelas maksimal itu 20 orang. Iya. Mereka akan duduk di depan komputer, ya kan, mengerjakan soal-soal ujian sesuai mata kuliah yang mereka ambil. Misalnya satu mata kuliah itu soal ujian harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Jadi mereka akan duduk di depan komputer, tinggal klik jawaban, ya kan. Kemudian nanti setelah selesai mereka simpan atau submit, langsung muncul berapa jumlah jawaban yang betul. Bukan nilai akhir dari mata kuliah ya, hanya jumlah jawaban yang betul dari soal ujian yang barusan mereka ikuti. Ya kan. Ya, misal Kak Ino ini nanti akan ujian di bulan Desember. Nah, itu terlihat langsung dari misalnya 45 soal. Ya kan, Kak Ino ini misalnya Anda betul mengerjakan sebanyak 25 soal. Muncul di situ. Anda betul atau benar 25 soal. Kemudian nanti nilai ujian tersebut, ya kan, kalau orang sering sebutnya itu ujian berbasis komputer UBK atau CAT ya. CAT, iya. Computer Assisted Test, Yes. ya kan. Nah, nanti digabung nilai tadi ujian digabung dengan nilai perkuliahan atau nilai tutorial yang diikuti. Iya. Baik itu ikutnya tutorial tatap muka, perkuliahan tatap muka, atau yang perkuliahan secara online. Nanti nilainya digabung. Iya. Jadi nilai akhir dari mata kuliah tersebut muncul grade-nya. Iya. Ya kan, apakah A, B, C, atau plat nomornya Ambon, DE, ya kan? Plat nomornya Maluku ya, Iya. DE ya. Mudah-mudahan jangan DE ya. Mudah-mudahan jangan ya Bapak ya. Nah, tetapi kita terus berinovasi. Kita tidak hanya puas sampai di situ. Kita mengembangkan model ujian yang lebih fleksibel, yang akan banyak bisa membuat mahasiswa itu lebih fleksibel ketika mereka ikut ujian. Iya. Kita mengembangkan yang kita sebut sekarang itu namanya adalah remote proctoring. Ujian remote proctoring. Iya. Ya. Ujian remote proctoring, atau sebelumnya itu kita sebut ujian itu online proctoring. Artinya mahasiswa itu tidak harus lagi datang. Tidak harus datang ke lokasi di mana kita melaksanakan ujian berbasis komputer tadi. Itu sudah berjalan, Bapak? Sudah berjalan. Sudah berjalan sejak 2 semester lalu itu sudah mulai berjalan. Iya. Ya kan? Jadi ujian tersebut bentuknya adalah ketika mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian secara tatap muka, baik itu ujian yang tertulis, kalau di kita mungkin sebutnya apa? Ujian oles ya. Yang melingkari itu. Ujian oles. Ujian oles yang melingkari, menghitamkan lembar jawaban komputer itu. Nah, ataupun dia tidak bisa datang ke ujian yang tadi saya sampaikan, yang ujian langsung menggunakan komputer. Ya. Nah, mahasiswa kalau dia tidak bisa mengikuti 2 jenis ujian tadi, mereka bisa mengajukan ke kita, kami mau ikut ujian yang kita sebut remote proctoring. Artinya, mahasiswa bisa ujian dari rumah, bisa ujian dari kantor, bisa ujian misalnya dia karena mencari sinyal di sini mungkin susah, dia ujiannya sedang di atas pohon, di atas pohon, atau sedang mungkin kalau rumahnya di daerah-daerah gunung, atau dia di dekat pantai, ya kan. Saya mungkin nanti mau ujiannya lokasinya saya di Pantai Liang, misalnya. Ada gubuk di situ, ya kan. Karena di tempat tinggal saya yang di daerah sana mungkin sinyal paling kuat ada di Liang. Silakan, sepanjang ada sinyal internet bisa. Mau ujian di rumah, mau di kantor, atau dimanapun, terserah, mau di gunung, mau di hutan, sepanjang ada sinyal internet. Caranya adalah yang perlu disiapkan itu ada 2 perangkat. Ya, 2 perangkat. Yang pertama itu adalah komputer atau laptop ataupun tablet. Ya, tablet boleh, kapsul boleh, pil boleh. Pil boleh, Pak. Tapi bubuk nggak boleh, Bapak? Bubuk nggak boleh. Okay. Jadi silakan saja. Yang penting terhubung dengan internet, karena itu untuk mengerjakan soal-soalnya di situ nanti. Nah, kemudian perangkat yang kedua itu adalah menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone yang juga mesti ada kameranya dan juga terhubung ke internet, karena itu untuk mengawasi. Jadi posisinya misalnya seperti ini katakanlah komputer ya, laptop ataupun
PC ataupun tablet. Di sini handphonenya Pak? Handphonenya di samping. Oh di sini samping Bapak. dia. Oke. Bukan di sana. Jadi handphonenya di samping. Jadi dua arah, dari belakang, dari depan bisa kelihatan. Jadi handphone itu untuk mengawasi gerak-gerik misalnya Kak Ino ini selama ujian. Iya. Jadi dia tidak akan bisa nanti misalnya untuk buka buku, ya kan? Ketahuan dong Pak. Karena apalagi buka Google Pak, lebih ketahuan lagi. Pasti akan ketahuan. Gerak tangannya pasti akan ketahuan kalau dibuka Google untuk browsing jawaban. Nah, jadi kami memantaunya, pengawas dari kami menggunakan handphone tadi. Nah, tetapi ke depan kami akan semakin lebih advance lagi, insya Allah ya, mudah-mudahan dengan izin Tuhan. Kita akan maju lagi ke satu tahap yang lebih canggih lagi mudah-mudahan. Kita tidak akan lagi menggunakan handphone tadi untuk mengawasi gerak-gerik si mahasiswa yang mengikuti ujian. Tapi cukup nanti dengan satu laptop itu, ya kan? Nanti yang penting laptopnya ada webcam, ada webcam, ya, ada webcamnya dinyalakan, ya kan? Jadi hanya satu laptop, satu webcam yang ada di komputer tersebut. Ketika mahasiswa gerakan matanya tidak fokus ke komputer, matanya lihat kiri, lihat kanan, ya kan, lihat kiri lagi, lihat kanan. Apalagi pas dia ujian tiba-tiba Kak Intan lewat kan, terus dia lirik ada Kak Intan lewat gitu kan. Nah itu nanti akan ada warning, ya kan, mungkin semacam bunyi, misalnya bip bip gitu kan. Nah artinya terindikasi melakukan kecurangan. Matanya mungkin lihat contekan ke sana atau disimpan di bawah, ya kan. Nah itu nanti akan terdeteksi seperti itu. Sehingga termasuk juga misalnya mahasiswanya tiba-tiba dia coba-coba browsing buka Google, itu akan terdeteksi oleh aplikasi sistem ujian yang kami kembangkan. Jadi itulah tadi salah satu inovasi yang selalu kami kembangkan agar kami tidak hanya puas ke capaian rekor muri yang sudah kami raih. Jadi harus selalu berinovasi. Harus selalu berinovasi. Betul. Ya Bapak ya, dan terbukti bahwa untuk meningkatkan fleksibilitas dari universitas terbuka tadi sudah Bapak Yuli jelaskan, selalu ditingkatkan inovasi-inovasi terbaru. Tapi Bapak, saya pegang dulu jawaban dari Bapak, saya mau konfirmasi langsung dari mahasiswanya.